Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati Rasulillahi ajma'in wa man ittabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Wa qala 'aidan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab al-ayat. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kisah adalah hal pokok yang menumbuhkan sebuah keajaiban. Bukan pula ketika kita bercerita suatu kisah tujuannya hanya untuk mengenalkan diri sendiri ataupun orang lain. Bukan pula ketika kita bercerita suatu kisah tujuannya hanya untuk berbagi kesedihan, menceritakan kesenangan, menceritakan pengalaman. Lebih dari itu, kisah adalah sebuah pesan. Sehingga kisah bukan tujuan, melainkan cara untuk menyampaikan pesan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam mukadimah surah Yusuf ayat 4 yang artinya, kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diturunkannya Al-Quran. Dilanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 112 yang artinya, di dalamnya terdapat kisah dan pelajaran, hikmah dan hidayah bagi orang-orang yang berpikir. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara teladan-teladan kita adalah para sahabat sighar. Mereka adalah sahabat kecil yang membersamai Nabi Muhammad SAW di sekitar umur 7 sampai 21 tahun. Ada Zaid bin Sabit dengan kemahirannya menulis dan kepandaiannya dalam menghafal bahasa. Ia menjadi delegasi dan asisten Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Abbas dengan segudang pengetahuan dan kepandaiannya dalam menuntut ilmu. Ia dijuluki sebagai tinta umat. Ada Salamah bin Aqwa, seorang pemuda juga seorang perwira. Ia dijuluki sebagai infanteri terbaik Rasulullah SAW karena kecepatan dan kemampuan bertarungnya. Setelah itu banyak para syuhada dan juga banyak para pejuang. Di antaranya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia hafal Quran sejak kecil, fasih dan hafal 6 bahasa, dan ia menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Tahu bagaimana mereka semua bisa hebat? Mereka hebat karena Al-Quran yang isinya mengajarkan kita bahwa 2/3 adalah kisah yang memberikan kita hikmah dan pelajaran, serta 1/3 lagi adalah tentang syariat dan hukum-hukum Allah lainnya. Tapi adakah kita lihat orang-orang sehebat itu di zaman sekarang? Nihil. Mungkin karena umat ini sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Lalu apakah kita akan pesimis dengan kekuatan Al-Quran? Padahal Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sama, dan kita pun manusia yang sama. Kita diberi waktu yang sama dengan para sahabat, 24 jam. Aktivitas kita juga sama sehari-hari. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan kita dan mereka adalah usaha kita dan memanfaatkan waktu kita. Semoga kita sebagai pemuda bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan Al-Quran dan mempelajari sejarah dan kisah-kisah yang membuat kita bangkit kembali. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang tabi'in bernama Imam Ibnu Mubarak. Ketika ia selesai salat zuhur bersama para sahabatnya mengajaknya untuk menghadiri sebuah majelis. Wahai Imam Ibnu Mubarak, ikutlah bersama kami ke sebuah majelis. Namun Ibnu Mubarak mengatakan bahwa aku akan bertemu para sahabat dan para tabi'in. Para sahabatnya pun bingung dan bertanya, wahai Imam Ibnu Mubarak, engkau tahu para sahabat sudah meninggal ratusan tahun yang lalu dan para tabi'in sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu bagaimana engkau akan bertemu dengan mereka? Jawaban Imam Ibnu Mubarak adalah menjadi inspirasi bagi kita semua. Beliau berkata, aku akan pulang dan duduk membaca kisah-kisah mereka.
Dari sana aku mendapatkan hikmah dan pelajaran yang besar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Fin nihayah kulluna sanusbih hikayah. Pada akhirnya semua dari kita akan menjadi sisa-sisa cerita. Namun pertanyaannya adalah, apakah cerita kita akan bermanfaat bagi orang lain? Apakah kisah hidup kita akan memberikan pelajaran bagi orang lain? Apakah kisah-kisah hidup kita akan membekas ketika kita telah tiada? Sebelum saya akhiri, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Ikan hiu main layang-layang, salam untuk pemuda berjuang. Ikan hiu makan tomat, salam hormat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.